Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini karena beberapa siswa buku 2C-nya dikumpul, tidak apa-apa. Ibu akan melanjutkan materi kita dari buku ini ya. Nah, baik di halaman 49 atau subtema 3, di sini membahas mengenai permintaan maaf. Nah, permintaan maaf, kita ulang lagi, permintaan maaf kita harus mengungkapkannya dengan sopan dan santun. Mau dengan orang tua, mau dengan teman, mau dengan guru sekalipun, ataupun orang yang tidak dikenal, kita harus meminta maaf dengan santun. Seperti itu ya. Baik. Lanjut sebelahnya, di situ ada perbandingan panjang benda. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Nah, di situ ada contoh panjang bambu 2 meter atau sama dengan berapa senti? 200 cm. Kemudian panjang pita 1 meter. 1 meter berapa senti? 100 cm. Kemudian panjang tali rafia 180 cm. Nah, satuan panjang benda di sini sama-sama menggunakan penggaris. Jadi tidak akan berbeda ya. Di sini ada yang penggaris dan meteran. Nih bagi yang belum tahu, di situ meterannya. Meteran digunakan untuk mengukur apa? Mengukur bambu dan pita. Nah, panjang tali rafia menggunakan penggaris karena tidak terlalu panjang ya di sini. Tali rafia lebih panjang dari pita. Tali rafia 180. Panjang pita tadi 100 cm. Tali rafia lebih pendek dari bambu. Kenapa lebih pendek? Karena tali rafianya 180 cm dan panjang bambunya 200 cm. Paham ya anak-anak ya? Baik, lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 54, mengenai pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini bermakna setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Musyawarah itu apa sih, Bu? Nah, musyawarah itu kita mendiskusikan atau membahas sesuatu untuk mendapatkan jawaban dari pembahasan tersebut. Contohnya seperti kita membahas mengenai Pancasila ini, kemudian nanti kita bermusyawarah atau mendiskusikan Pancasila yang ini keberapa, ini contohnya apa, seperti itu. Nah, nanti kita mendapatkan jawaban bersama-sama, seperti itu ya. Hasil musyawarah atau keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nah, seperti tadi contohnya Ibu contohkan ya. Menentukan kelompok dalam permainan adalah contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Menentukan kelompok dalam permainan, misalkan Ibu meminta anak-anak membuat kelompok berdua-berdua, kemudian kita bermain bersama-sama. Nah, anak-anak dengan kelompoknya yang berdua-berdua tadi mempermainkan permainan yang Ibu minta, seperti itu ya. Lanjut pengalaman sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, sila keempat dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara sama-sama. Sikap yang harus dimiliki di saat berdiskusi adalah tidak boleh memaksakan kehendak. Contohnya itu tidak memaksakan kehendak, misalkan salah satu anak di kelas itu ingin contohnya kita berdiskusi dulu. Kita berdiskusi mengenai ketua kelas ya misalkan. Nah, salah satu anak ini
sangat memaksakan kehendak bahwa dirinya yang cocok jadi ketua kelas. Nah, itu tidak boleh ya. Namanya kita memilih ketua kelas, kita harus bermusyawarah atau sama-sama gitu. Jadi pasti mencari dulu calonnya yang mau siapa dulu, baru kita berdiskusi, kemudian menentukan sama-sama. Nah, biasanya mana yang memilih yang paling banyak, nah itu yang dijadikan ketua kelas seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa harus saya pokoknya yang jadi ketua kelas, tidak bisa ya anak-anak, harus bermusyawarah seperti itu. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, menerima musyawarah dengan senang hati itu gimana? Misalkan yang terpilih itu bukan yang memaksakan tadi ya. Nah, jadi yang memaksa tadi harus menerima dengan hasil musyawarahnya. Jadi harus ikhlas kalau misalkan dia itu tidak dipilih menjadi ketua kelas. Nah, yang terpilih jadi ketua kelas pun harus ikhlas untuk menjalankan amanah. Jangan malah tidak ingin menjadi ketua kelas padahal sudah terpilih seperti itu ya. Tidak bisa. Kemudian mendengarkan pendapat teman. Nah, mendengarkan pendapat teman ini harus kita dengarkan. Misalkan temannya memberikan pendapat bahwa yang jadi ketua kelas ini harusnya nanti seperti ini. Dengarkan saja. Jika baik diterima, jika tidak baik bisa ditolak atau disangkal dengan kalimat yang baik ya. Kemudian tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Ini ya banyak sekali ya, misalkan sedang berdiskusi anak-anak memotong seperti itu omongannya. Tidak boleh ya. Kemudian lanjut menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, kita harus saling memberikan pendapat dengan santun dan baik. Selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima Selanjutnya, pengalaman sila kelima Pancasila di tempat bermain yaitu mengajarkan kita untuk bersikap adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemudian hak di tempat bermain, menggunakan fasilitas bermain di taman. Nah, kemudian kewajiban di tempat bermain merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Kemudian mendapatkan tempat bermain yang bersih, kewajibannya membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu di tempat bermain. Baik, itu saja penjelasan untuk hari ini. Karena bukunya banyak masih di sekolah, hari ini Ibu memberitahukan tugasnya saja, tetapi dikerjakan setelah bukunya dikembalikannya itu hari Kamis ya. Nah, hari Kamis. Jadi nanti bisa saja dikumpulkan pada hari Senin, diharapkan sudah dikumpul. Oke, untuk tugasnya di halaman 51 itu ada matematika ya. Berdasarkan ketiga gambar tersebut tentukan panjang payung, panjang kemoceng, panjang sapu lidi. Itu yang pertama halaman 51 nomor 1 sampai 4. Kemudian lanjut ke halaman yang 67 sampai 70 ya. Untuk materi puisi dan seni budaya bisa dipelajari secara mandiri, karena yang seni budaya itu seperti memperhatikan gambar ya. Karena ini masih online, jadi tolong dipelajari sendiri karena di situ ada gerakan-gerakan seperti itu ya. Enaknya itu memang diajarkan secara langsung, tapi Ibu harapkan anak-anak bisa memperhatikan gambarnya sendiri di buku 2C ini nanti ya, ketika bukunya sudah dikembalikan. Baik, itu saja tugasnya dan penjelasan untuk hari ini. Semoga dapat dimengerti. Baik, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.